Di antara tantangan dalam dunia pendidikan saat ini adalah terkait kesungguhan dan kesabaran dalam belajar. Semakin langka orang yang benar-benar sungguh-sungguh dan bersabar dalam menuntut ilmu. Semakin langka saja orang yang memiliki kegemaran membaca. Kecanggihan teknologi informasi rupanya belum diimbangi dengan budaya literasi. Sesi ujian akhir semester ini saya kemas dalam bentuk ujian tatap muka langsung satu persatu. Mahasiswa harus membawa buku-buku yang telah dibaca, dan kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa buku-buku yang dibawanya itu memang benar-benar telah dibaca. Menurut saya dengan penilaian atau UAS seperti ini itu lebih efektif dalam pembelajaran, merubah pola pikir kita untuk belajar yang tidak instan atau ya hal-hal yang berpengaruh kebiasaan belajar yang buruk gitu, Pak. Nah, saya merasakan bahwa pembelajaran seperti ini saya lebih riset mendalam terhadap media-media pembelajaran yang lain seperti video, buku dan yang lainnya gitu. Ya walaupun tingkat untuk memahami pembelajaran tersebut lebih lambat, tetapi dibandingkan yang instan gitu dengan pola pembelajaran yang pelatihan yang kayak gitu ini tuh lebih menantang gitu bagi kita dan lebih melatih otak untuk berpikir lebih kritis kembali gitu kan. Nah, itu menyadarkan diri internal saya sendiri gitu, bagaimana cara saya belajar, bagaimana saya uh, menguji diri saya sendiri gitu dibandingkan ketika uh, apa uh, tes-tes yang lebih biasa gitu atau yang online atau yang lainnya. Lebih teman-teman saya lebih mengacuhkan gitu hal-hal tersebut begitu, Pak. Menurut saya dengan adanya ujian dengan model seperti ini tuh sangat baik, itu sangat bagus karena kita tuh bisa mengetahui gitu kemampuan kita masing-masing dibandingkan dengan ujian tulis. Karena kalau ujian tulis itu kan kebanyakan mahasiswa itu hanya dengan menghafal, terus juga nggak bisa tahu perbedaan atau cara belajarnya masing-masing seseorang gitu. Karena dengan ujian ini tuh bisa mengetahui mana orang yang benar-benar sungguh dalam belajar dan mana yang belajarnya hanya main-main saja gitu. Jadi menurut saya ujian seperti ini sangatlah efektif untuk diterapkan, nggak hanya untuk analisis regres saja, tapi sebaiknya juga diterapkan di mata kuliah lainnya. Memicu banget ya Pak, soalnya kayak ngobrol langsung kan sama bapaknya kayak gitu, sekaligus menguji mental saya juga kayak gitu. Terus saya lebih banyak belajar kayak gitu, soalnya bapaknya kayak kan biasa dari ujian kayak ada kisi-kisi terus segala macam gitu, cuma bapaknya nggak ngasih, kayak bapaknya terserah kita, membebaskan kita, jadi itu suatu tantangan sih, Pak. Tantangan terbaru bagi saya. Kayak waktu luang ini nggak terbuang sia-sia gitu dan diisi buat belajar untuk memahami materinya. Ujian seperti ini sangat memacu ya Pak, karena biasanya itu kalau misalnya mau menjelang ujian itu kayak belajarnya biasa aja gitu, nggak sampai kayak yang lihat tutor YouTube terus kayak kayak mengulang pelajaran yang sebelum-sebelumnya gitu. Mendorong banget ya Pak, yang dari tadinya yang nggak baca buku jadi pada baca buku gitu Pak. Terus waktu saya tidak terbuang sia-sia jadi produktif di penyampaian Bapak kan itu udah enak menurut saya. Jadi apa ya, saya lebih banyak mencatat materi yang disajikan oleh Bapak gitu ketika offline. Nah, terus eh, waktu online itu tuh kalau saya belum ngerti bertanya kepada Mimin dan teman yang lain. Nah, kalau misal ada yang masih miss, itu biasanya cari di video YouTube yang orang lain namanya kan statistika apa gitu. Nah, terus semua PPT Bapak itu tuh sama saya dicoret-coret gitu di tab. Jadi apapun yang Bapak bilang yang menurut saya belum ngerti, saya akan mencatat itu di situ gitu. Jadi di tab ini banyak sekali catatan tentang analisis regresi. Eh, itu juga saya belajar dari e-modul yang Bapak kasih, yang berbahasa Inggris dan buku yang Bapak yang orange itu. Jadi ya gitu. Jadi saya belajar dari catatan saya menggunakan bahasa yang saya mengerti begitu, Pak. Tipe ujian seperti ini lisan itu pastinya lebih memacu kita untuk lebih menguasai materi mata kuliah yang
akan diampukan gitu. Karena terkadang kalau basisnya tulis ataupun melalui Google Form dan lain sebagainya sistem gitu, kadang kan kalau soal pribadi itu kita masih bisa ada kesempatan waktu untuk berpikir lama gitu tuh Pak. Kalaupun memang dari soal satu belum bisa, masih bisa dilewat ke soal yang lainnya. Kalau lisan itu kan spontan gitu, jadi memang benar-benar mengukur kedalaman pengetahuan kita tentang mata kuliah tersebut gitu. Jadi pastinya lebih memacu kita untuk lebih serius lagi belajarnya, lebih detail lagi belajarnya. Karena kan tipe pertanyaannya juga nggak bisa kita prediksi gitu seperti apa. Tertantang, bagaimana tadi Bapak mengatakan, kamu usaha apa enggak? Ilmu yang menarik untuk kita pelajari. Bikin deg-degan sih soalnya lebih cepat juga ujiannya, jadi bikin kita termotivasi buat belajar lebih rajin dan bisa menguasai semua materi kayak gitu. Menegangkan ya Pak pastinya. Terus banyak menyadarkan pribadi juga ya. Yang saya rasakan memicu saya lebih giat belajar dan terus belajar lagi Pak. Sangat menuntun kita belajar lagi jadi lebih baik, dan seperti yang tadi sudah didiskusikan, menjadi orang yang bernilai. Hari saya pribadi ini dipenuhi dengan statistik ya. Di kamar mandi statistik, sampai sholat pun masih keingat. Karena itu tadi, lisan ya. Jadi benar-benar kapasitas kita, kualitas kita benar-benar diuji oleh penguji, yaitu Bapak Budi Manfaat.